Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sehingga kalian tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi ini dengan penuh semangat. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Ya, masih tentang kerajaan Hindu-Buddha. Yang akan saya bahas adalah kerajaan Tarumanegara. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, kerajaan Tarumanegara. Oke. Kerajaan Tarumanegara itu salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Jadi kerajaan Tarumanegara itu muncul sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Jadi Tarumanegara itu ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang meninggalkan catatan sejarah pastinya. Nah, catatan sejarah ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara. Apa sih bentuk peninggalannya? Ada prasasti. Nanti setelah ini kita akan membahas apa saja prasastinya, ya. Oke, sebelum ke prasasti, jadi kerajaan Tarumanegara ini dapat kita ketahui bahwasanya agamanya itu agama Hindu, ya, alirannya itu Wisnu, ya. Ada yang tahu letak kerajaan Tarumanegara itu di mana? Ya, kalau di sini saya menuliskan wilayah barat Pulau Jawa. Ada yang tahu nggak di mana? Jadi kerajaan Tarumanegara itu terletak di wilayah Jawa Barat sekarang, ya. Itu letak kerajaan Tarumanegara. Oke, selanjutnya sumber kerajaan Tarumanegara, ya, atau peninggalan kerajaan Tarumanegara itu ada Prasasti Ciarutan, Prasasti Muara Cianten, Kebun Kopi, Prasasti Jambu atau Pasir Kolangkap, kemudian Prasasti Cidanghyang atau Prasasti Tugu. Nah, ini prasasti kerajaan Tarumanegara. Coba kita lihat, ini ada Prasasti Tugu, ya. Jadi Prasasti Tugu itu ditemukan di daerah mana? Di daerah Tugu, ya, di Jakarta. Jadi prasasti Tugu ini prasasti terpanjang dari semua prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Jadi prasasti Tugu ini berbentuk puisi, ya. Tulisannya itu dipahatkan pada sebuah batu bulat. Jadi di sini ada tulisannya dipahatkan, ya, ini bentuknya batu bulat, ya, panjang dan melingkar. Ini prasasti Tugu. Kemudian yang selanjutnya ini ada prasasti Cidanghyang. Ya, jadi prasasti Cidanghyang atau nama lainnya itu Prasasti Lebak itu ditemukan di tepi sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Lebak atau Lebak, Banten, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Prasasti Muara Cianten. Nah, ada yang tahu nggak prasasti Muara Cianten ini ditemukan di mana? Jadi prasasti Muara Cianten ini ditemukan di mana? Di daerah Bogor, ya. Jadi prasasti ini masih menggunakan aksaranya itu berbentuk ikal, jadi belum bisa dibaca isinya itu apa. Kemudian yang selanjutnya itu ada Prasasti Jambu. Mana Prasasti Jambu ini, ya, Prasasti Jambu. Ada yang tahu Prasasti Jambu itu ditemukan di mana? Ya, mohon maaf ini ada gangguan sedikit, ya. Oke, saya ulangi, mohon maaf ini ada gangguan sedikit, ya. Jadi Prasasti Jambu.
Nah ini prasasti Jambu. Prasasti Jambu itu nama lainnya Koleangkap. Itu ditemukan di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor, yaitu prasasti Jambu. Kemudian yang selanjutnya ini ada prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini nama lainnya adalah prasasti Ciampea. Ya, jadi ditemukan di tepi sungai Ciaruten. Itu masih di daerah Bogor ya. Itu prasasti Ciaruten. Kemudian yang selanjutnya itu ada prasasti Kebon Kopi. Nah, prasasti Kebon Kopi ini terletak di kampung Muara Hilir. Ya, itu masih di Bogor ya. Jadi masih isinya puisi ya, bentuknya itu puisi. Kemudian yang selanjutnya itu ada prasasti Pasir Awi. Jadi prasasti Pasir Awi ini juga ditemukan di Bogor. Nah, isi prasasti ini menggunakan aksara, ya aksara ikal. Jadi masih tetap belum bisa dibaca isinya itu apa. Ini prasasti Pasir Awi. Kemudian yang selanjutnya itu ada agama. Ya, jadi agama Hindu yang berkembang di Tarumanegara ini adalah Hindu Brahmana. Jadi kerajaan Tarumanegara ini pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada kaum Brahmana. Ini tidak lepas dari kerajaan Kutai itu tadi ya, karena kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan tertua di Indonesia. Ini agamanya ya. Jelas agama kerajaan Tarumanegara itu agama Hindu. Kemudian yang selanjutnya itu kondisi sosial budaya. Ya, kalian bisa lihat di screen, masyarakat Tarumanegara itu hidup dari bercocok tanam. Nah, hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebut tentang usaha Purnawarman dalam penggalian Sungai Gumati untuk keperluan irigasi. Ya, jadi masyarakat Tarumanegara itu ya tidak lepas hidupnya itu dari bercocok tanam ya, sehingga dari bercocok tanam ini kerajaan Tarumanegara itu bisa menghidupi atau bisa bertahan hidup di lingkungan sekitar ya, itu kondisi sosial budayanya. Kemudian yang selanjutnya runtuhnya kerajaan Tarumanegara ya. Memang berdasarkan sumber sejarah itu belum diketahui secara persis sebab-sebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari isi prasasti Kota Kapur, ya prasasti Kota Kapur itu dari kerajaan Sriwijaya. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi menyebutkan bahwa Sriwijaya itu terpaksa berperang dengan Bumi Jawa, ya Bumi Jawa nama lain dari Tarumanegara. Jadi Tarumanegara ini tidak taat dengan kerajaan Sriwijaya karena konon kerajaan Sriwijaya itu juga salah satu kerajaan terkaya juga di Indonesia, sehingga kerajaan Sriwijaya itu berusaha menguasai atau melakukan perluasan wilayah. Nah, kerajaan Tarumanegara ini tidak taat dengan kerajaan Sriwijaya, sehingga dapat disimpulkan atau dapat dianalisis bahwasanya kerajaan Tarumanegara itu bisa jadi semakin menurun ya, low sekali baik keadaan sosial, ekonomi, politiknya karena mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Intinya seperti itu, runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Nah ini kita langsung aja ya bahas kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu terletak di Palembang. Ya, terletak di Palembang atau di Muara Takus ya. Jadi Minangatamuan ya. Jadi daerah pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Jadi pendapat ini tuh diperkuat oleh pendapat ITC. Jadi ITC ini mengatakan bahwa daerah Sriwijaya itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi daerah ini merupakan pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri atau Muara Takus yang jadinya Muara Takus itu. Nah, setelah berhasil memperluaskan wilayah ibu kota, kemudian Sriwijaya itu dipindah di Palembang. Nah, kita juga harus tahu bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan maritim. Jadi kerajaan maritim yang bercorak Buddha. Ya, jadi berdirinya itu di Sumatera, pernah berdiri di Sumatera, di Pulau Sumatera ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap
Indonesia. Ya, jadi daerah bentangan Sriwijaya itu ya, itu meliputi daerah Kamboja, kemudian Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, kemudian pesisir Kalimantan, seperti itu. Jadi Sriwijaya itu memperluas kekuasaannya, ya. Karena Sriwijaya itu kerajaan maritim, otomatis kan Sriwijaya mudah ya mau masuk kemana saja melalui jalur laut itu, ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin Sriwijaya ya, berbicara tentang Sriwijaya, otomatis kita harus tahu dong arti dari kata Sriwijaya itu sendiri itu apa. Kalau Sriwijaya, oke, Sri itu berarti bercahaya. Sri itu artinya bercahaya atau gemilang, itu Sri. Ya, jadi di sini yang namanya Sri silahkan bisa tersenyum lebar ya, karena Sri itu ternyata artinya gemilang atau bercahaya. Kemudian yang selanjutnya Wijaya. Ya, Wijaya itu berarti kemenangan atau kejayaan. Ya, jadi bisa dilihat dari namanya aja udah optimis banget ya, bahwasanya Sriwijaya itu kerajaan yang powerful kan gitu harapnya. Itu kerajaan Sriwijaya. Nah ini peta pengaruh Sriwijaya di abad ke-10. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini petanya. Ya, itu ada pusat perdagangan Sriwijaya juga ya. Ini saya tidak menjelaskan cepat, tidak menjelaskan secara detail ya. Karena kebetulan nanti gambarnya ngeblur, nanti next time aja. Kemudian yang kedua, nih ada sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Ya. Oke, sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Itu apa? Ada apa aja ya? Ada prasasti apa? Sumber sejarahnya untuk kerajaan Sriwijaya, ya jadi ada sumber berita Cina, kemudian sumber tertulis ya. Sumber tertulis itu ada berapa prasasti nih? Ada 5 prasasti. Ya, jadi ada prasasti Ketukan Bukit ya. Jadi ada prasasti Ketukan Bukit ya. Ini prasasti Ketukan Bukit itu ditemukan sekitar tahun 605 atau 6 sampai 683 ya, sekitar 605 atau 683 Masehi itu ditemukan di Palembang. Nah, isinya itu apa sih dari prasasti Ketukan Bukit ini? Jadi isinya itu Dapun Tahiang itu mengadakan perjalanan selama 8 hari dengan membawa 20.000 pasukan. Wow. Dan berhasil menguasai beberapa daerah. Ya, sehingga dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur gitu. Kemudian yang kedua, ini ada prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo itu ditemukan sekitar 606 ya sebelum Masehi hingga 684 Masehi. Ya, oh iya, ralat tadi ya, prasasti Ketukan Bukit itu ditemukan sekitar 605 sebelum Masehi sampai 683 Masehi itu ya, ralat, sorry. Jadi, back to topic. Jadi prasasti Talangtuo ya. Prasasti Talangtuo itu ditemukan sekitar tahun 606 sampai 684 Masehi ya. Itu ditemukan di sebelah barat Palembang. Nah, untuk isinya itu tentang pembuatan Taman Sri Skerta oleh Dapun Tahiang ya, Sri Jayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. Itu isi dari prasasti Talangtuo ya. Kemudian yang ketiga itu ada prasasti Telaga Batu. Nah, prasasti Telaga Batu ini memang belum ada yang menyebutkan angka tahunnya berapa ya, karena memang sumbernya masih benar-benar crowded sekali, masih belum jelas ditemukan tahun berapa, tapi whatever, yang penting kita tahu isinya. Ya, back to topic. Jadi prasasti Telaga Batu ini ditemukan masih di Palembang. Jadi isinya itu berupa kutukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan, ya melakukan kejahatan dan melanggar perintah raja, ya tuh. Kemudian yang selanjutnya ini ada prasasti Kota Kapur. Ya, prasasti Kota Kapur ini ditemukan sekitar tahun 608 sebelum Masehi atau 686 Masehi. Jadi ditemukan di Bangka, ya, itu di Jambi. Ya, jadi prasasti ini berisi tentang permohonan kepada dewa untuk keselamatan rakyat, keselamatan rakyat dan kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi Kota Kapur sama
prasasti Karangbirahi ini sama ya. Jadi ditemukannya itu 608 sebelum Masehi sampai 686 Masehi. Ya, isinya itu sama seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada prasasti Talangtuo. Nah, prasasti Talangtuo ini ditemukan sekitar tahun 606 sebelum Masehi sampai 684 Masehi. Jadi ini ditemukan di sebelah barat Palembang. Nah, isinya itu tentang pembuatan Taman Siskerta Dabuntahya. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi Dabuntahya Sriwijaya untuk kemakmuran semua makhluk ya. Tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, ini prasasti Kota Kapur, kemudian prasasti Karangbirahi, ya. Ini prasasti Telaga Batu, ini bentuknya seperti ini, kemudian ini prasasti Kedukan Bukit ya, sorry ya. Kemudian tadi di awal kan sudah saya singgung ya, bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan yang makmur, yang kaya raya. Ya, salah satu alasannya ya karena itu ya, Sriwijaya itu bisa memperluas wilayahnya hingga ke berbagai penjuru. Ya, itu kerajaan Sriwijaya. Sehingga kerajaan Sriwijaya itu salah satu kerajaan yang begitu makmur dan kaya raya. Nah, oke. Kondisi sosial budaya. Gimana sih kondisi sosial dan budaya kerajaan Sriwijaya? Oke, kalian bisa lihat di screen. Jadi masyarakat Sriwijaya itu hidup berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, peti dari daerah taklukan. Wow, amazing sekali ya. Jadi kondisi sosial budaya yang seperti ini ya, ini adalah beberapa contoh yang saya sebutkan. Jadi dapat kalian bayangkan betapa kaya rayanya kerajaan Sriwijaya. Kalau ngomongin kaya raya, berarti makmur ya, berarti kerajaan Sriwijaya ini maju ya. Nah, kalau kerajaan Sriwijaya ini bisa maju, bisa mendapat pemasukan dari bea cukai dan lain sebagainya, kira-kira apa sih faktor yang mendukung kemajuan dari kerajaan Sriwijaya? Ada yang tahu nggak? Silahkan bukunya dibuka sambil dicari-cari, sambil dibaca, ya, mendengarkan suara saya yang cempreng seperti ini, silahkan kalian bisa sambil membuka bukunya. Oke, back to topic. Jadi, faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya itu maju. Jadi, salah satu faktornya itu adalah letaknya itu strategis. Ya, letaknya itu di antara jalur perdagangan antara India dan Cina, gitu loh. Kemudian Sriwijaya itu mampu menguasai perdagangan, ya, perdagangan di mana aja. Ada Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, Semenanjung, Melayu, dan Tanah Genting Kra, ya, itu di Malaysia ya. Tuh, kemudian hasil buminya itu seperti emas. Hasil buminya itu seperti emas, perak, wow. Bisa kita bayangin ya, hasil buminya aja kan seperti itu ya. Ada emas, perak, kemudian rempah-rempah. Nah, rempah-rempah nih. Otomatis rempah-rempah itu kan banyak diburu oleh berbagai negara dong, karena Indonesia itu kaya sumber daya alamnya, sementara Sriwijaya ini bisa mengelolanya dengan baik, ya otomatis Sriwijaya ini bisa tergolong kerajaan yang kaya dengan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini rempah-rempah ini menjadi salah satu komoditi perdagangan yang sangat berharga bagi Sriwijaya. Why? Kenapa? Ya jelas, ya karena melalui rempah-rempah ini bisa kita bayangkan dong, misalnya di India nih, India itu misalnya membutuhkan cengkeh, ya, membutuhkan rempah-rempah, ya, otomatis Sriwijaya bisa dong menjualnya ke India atau ke negara lain dengan harga yang cukup tinggi karena di sana membutuhkan dan di sana memang tidak ada atau langka atau jarang sekali. Di situ bisa membuat pemasukan Sriwijaya itu menjadi lebih baik, itu ya. Kemudian armada lautnya kuat. Nah, karena menjalin kerjasama dengan armada laut, kerajaan-kerajaan di India dan Cina, otomatis Sriwijaya itu bisa belajar lebih tentang armada laut itu, bisa menimba ilmu.
otomatis ilmu yang didapat itu diaplikasikan dong di kerajaannya sendiri, gitu kan ya. Kemudian pendapatannya itu melimpah. Nah, nih upeti dari daerah taklukan. Maksudnya gini, upeti dari daerah taklukan ini menjadikan kondisi sosial dan budaya kerajaan Sriwijaya itu menjadi semakin berkembang atau pesat atau kaya raya. Jadi karena pendapatan ini itu didapatkan dari raja-raja yang ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Tadi salah satunya kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara tadi ya ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kan salah satunya kerajaan Tarumanegara itu kan kaya raya kan gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa mendapatkan bea cukai, ya, kapal-kapal asing, dagangan, serta hasil buminya sendiri dari kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan. Itu kondisi sosial budayanya. Nah, rasa nih udah nyampe ke faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran sekitar abad ke-12. Ya, kira-kira apa sih penyebabnya? Ya kalau di sini kalian bisa baca. Jadi penyebabnya itu Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai, kemudian adanya ekspedisi Pemelayu dari Singasari, serangan Kubilai Khan, persaingan dengan Islam, harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal, kemudian akibat serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Nah, but overall, jadi secara keseluruhan kerajaan Sriwijaya itu intinya mengalami runtuh pada abad ke-12 pada saat kondisi sosial budayanya terutama ekonominya itu mulai dikuasai oleh oleh kerajaan lain ya, salah satunya kerajaan Majapahit ini ya. Jadi pertahanannya itu mulai melemah ya. Pertahanannya itu mulai melemah. Jadi selain diserang oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi, jadi ternyata kerajaan Sriwijaya itu pernah juga diserang oleh kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan itu dari Jawa Timur. Ya, jadi pada saat itu kerajaan Medang Kamulan itu diperintah atau di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Ya, jadi pada saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudamaniwarmadewa. Ya, itu belibet banget sih. Jadi diperintah oleh Sudamaniwarmadewa. Itu ya yang betul. Sorry, belibet. Jadi walaupun tidak berhasil, tapi serangan ini cukup melemahkan kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Kemudian next serangan itu dari kerajaan Kolamandala. Ya, dari India. Kolamandala itu kerajaan dari India. Itu sekitar pada tahun 1023 Masehi. Ya, jadi pada tahun ini memang belum ada sumber tertulis ya bahwasanya kerajaan Kolamandala ini pernah menyerang Sriwijaya. Tapi intinya kerajaan Kolamandala ini menyerang di bagian politik dan persaingan perdagangan. Ya, sehingga membuat kerajaan Sriwijaya itu oleng. Ya, kemudian negara-negara yang pernah ditaklukkan di awal tadi kan saya sudah menyinggung ya bahwasanya Likur, kemudian Tanah Genting, Kera, Kelantan, Pahang, Jambi, Sunda kayak gitu ya. Itu pernah ditaklukkan atau menjadi daerah perluasan Sriwijaya. Nah, ternyata daerah-daerah yang pernah menjadi perluasan atau dijadikan perluasan oleh kerajaan Sriwijaya itu melepaskan diri dari Sriwijaya ya. Otomatis hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kemudian selain itu juga kerajaan Sriwijaya mengalami desakan oleh kerajaan Thailand. Ya, jadi kerajaan Thailand pada saat itu tuh mengembangkan kekuasaannya itu sampai semenanjung Malaya. Ya, nah kemudian baru nih pada tahun segini ya kira-kira tahun sekian gitu ya kerajaan Majapahit itu mulai menyerang Sriwijaya. Berarti ini untung banget ya kerajaan Majapahit karena di awal-awal itu kan Sriwijaya itu sudah mengalami serangan dan berbagai serangan yang mengakibatkan kondisi sosial, ekonomi dan berbagai kondisi tentunya itu menjadi oleng ya, menjadi tidak stabil. Otomatis Sriwijaya melemah dan pada saat Sriwijaya melemah, Majapahit masuk dan berhasil menaklukkan kekuasaan Sriwijaya dan akhirnya
berakhirlah, tamatlah sudah kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi itu ya pembahasan kita pada kali ini. Pada intinya, kalau misalnya belajar sejarah itu nggak usah takut ya, don't be afraid gitu ya, nggak usah takut. Yang penting intinya kita tuh mau membaca, tekun membaca saja ya, tekun membaca. Kemudian setelah membaca kita itu menganalisa, karena kalau kalian itu membaca berbagai sumber itu pasti akan banyak sekali ditemukan perbedaan kayak tadi ya, perbedaan angka ya, di sumber ini menyebutkan 10.000 ekor lembu, tapi di sumber ini menyebutkan 20.000 ekor lembu. Ini yang betul, yang mana kalian tidak usah mempermasalahkan itu ya. Yang penting kalian itu membaca, menganalisa, dan baru kalian simpulkan. Ya, jadi jangan langsung menyimpulkan dari satu sumber aja, satu sumber gitu ya, kalau bahasa sininya. Jangan hanya satu sumber saja, tapi juga carilah sumber-sumber yang lain untuk memperkuat literasi kalian. Gitu ya, jangan sungkan untuk membaca ya, karena membaca itu merupakan jendela dunia. Ya, dari membaca kalian itu bisa mengetahui dunia lain ya. Dunia lain bukan berarti dunia yang serem-serem kayak yang di TV-TV itu, bukan ya. Maksudnya ya dunia lain ya gitu sih. Ya, yang penting intinya tetap semangat meskipun dalam situasi pandemi. Ya, oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lagi masih tentang kerajaan Hindu Buddha, gitu ya. Mohon maaf apabila masih banyak salah-salah kata, masih banyak kekurangan. Silakan, barangkali penjelasan saya itu salah, bisa ditinggalkan di kolom komentar dan mohon koreksinya ya. Oke, di sini kita belajar bareng, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Sorry for the mistake. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.